Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini dalam Ruang Ekspres Jalan Perubahan. Kali ini, malam ini kita akan membahas terkait dengan Aceh dan Sumatera Utara. Ada apa dengan dua daerah ini? Menarik untuk kemudian kita kaji. Berangkat dari sebuah keputusan Kemendagri yang menetapkan bahwa ada 4 pulau yang dalam sejarah memiliki historical panjang, bahwa 4 pulau ini adalah milik Provinsi Aceh. Tetapi di dalam keputusan Kemendagri terbaru menetapkan bahwa 4 pulau ini itu dimiliki oleh Sumatera Utara, yakni gubernurnya sendiri adalah Bapak Bobi Nasution. Alasan kemudian Kemendagri menetapkan 4 pulau tersebut menjadi wilayah Sumatera Utara karena 4 pulau tersebut secara geografis itu dekat dengan Sumatera Utara, sehingga Kemendagri menetapkan 4 pulau itu milik Sumatera Utara. Hal ini menimbulkan reaksi dari pemerintah Provinsi Aceh. Bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh masyarakat Aceh bereaksi terkait dengan 4 pulau yang sekarang dimiliki oleh Sumatera Utara. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan dalam berbagai platform media bahwa 4 pulau itu adalah hak Aceh. Tidak ada alasan untuk kemudian 4 pulau itu diklaim atau diberikan kepada Sumatera Utara. Sementara itu, Bapak Yusuf Kalla juga bereaksi terhadap kasus ini. Beliau menyampaikan kepada Kemendagri untuk kembali melihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang mengatur tentang pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Aceh. Putra terbaik dari Sulawesi Selatan itu menyampaikan kepada publik bahwa secara historikal 4 pulau itu, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketet masuk di wilayah Aceh. Ia mengingatkan untuk kembali melihat tentang MOU Helsinki 2005 yang menjadi salah satu sejarah Aceh. Hal yang serupa juga disampaikan oleh mantan Menteri BUMN Sufyan Jalil. Beliau merupakan salah satu delegasi yang diutus oleh pemerintah untuk berunding dengan pihak KAM di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005. Bapak Yusuf Kalla dan Sufyan Jalil ingin menyampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, untuk segera mengproses keputusan kepemilikan 4 pulau itu. Anggota DPR RI juga dari Partai Nasdem yang bernama Muslim Ayub, perwakilan dari Provinsi Aceh, menyampaikan dengan tegas bahwa ia menolak 4 pulau yang hari ini dimiliki oleh Sumatera Utara atas keputusan Kemendagri tersebut. Menurutnya, sejak tahun 1992, 4 pulau itu masuk dalam wilayah Provinsi Aceh. Hal itu dibuktikan dengan keputusan yang dilahirkan dan ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Pernyataan Bapak Muslim Ayub cukup merasionalkan pikiran kita untuk menganalisis kenapa 4 pulau ini dimiliki
oleh Sumatera Utara atas keputusan Kemendagri. Dalam pernyataannya di salah satu media, Bapak Muslim menduga bahwa ada aroma bisnis atas pemindahan 4 pulau ini ke Sumatera Utara. Ia mendengar bahwa 4 pulau ini memiliki sumber daya alam atau memiliki kandungan gas dan minyak. Ia juga menyampaikan ada rencana investasi besar dari Uni Emirat Arab di 4 pulau tersebut. Ya, sangat mengagetkan kita semua. Ternyata di balik perseteruan 4 pulau di antara dua daerah yang ada di bagian Sabang Indonesia ini ada sebuah potensi yang begitu besar di 4 pulau tersebut. Sementara itu, Bapak Gubernur Sumatera Utara menyampaikan kepada awak media, mengajak Provinsi Aceh untuk mengelola 4 pulau ini secara bersama-sama. Seperti bakso yang dibagi dua, kawan-kawan. Ini Gubernur Sumatera Utara seakan memandang hal ini adalah sesuatu yang perlu untuk dibagi, dikelola bersama-sama. Nah, pernyataan ini itu ditanggapi oleh Yusuf Kala bahwa belum ada satu daerah yang mengelola satu daerah itu sendiri dengan dua bupati yang berbeda. Ada apa di balik pernyataan Gubernur Sumatera Utara? Bukankah 4 pulau ini memiliki nilai historikal bahwa benar-benar 4 pulau itu milik Provinsi Aceh? Tetapi karena berdasar pada keputusan Kemendagri tadi, sehingga Gubernur Provinsi Sumatera Utara merasa memiliki atas keputusan Menteri Dalam Negeri. Hal yang membingungkan kembali, saudara-saudara, Bapak Tito Karnavian menyampaikan jika Aceh merasa keberatan dengan keputusannya, maka silahkan melakukan gugatan di pengadilan. Sangat menakutkan perseteruan antara dua wilayah ini. Jika dibiarkan oleh pemerintah pusat, takutnya akan berdampak pada konflik horizontal antara masyarakat Provinsi Aceh dan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Nah, selain itu, banyak pihak yang merasa khawatir dengan hal-hal yang terjadi di Provinsi Aceh itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa di Provinsi Aceh itu pernah ada gerakan Aceh Merdeka. Kenapa ada gerakan Aceh Merdeka? Karena mereka merasa tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah itu sendiri. Sehingga hal ini perlu diselesaikan oleh pemerintah secepatnya. Kita berharap kepada pemerintah Prabowo untuk segera menyelesaikan konflik ini. Solusinya adalah cabut SK atas kepemilikan yang diberikan kepada Sumatera Utara terhadap 4 pulau tersebut. SK itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Jika tidak, maka ini akan menjadi konflik berkepanjangan di antara dua daerah yang berbatasan langsung, Aceh dan Sumatera. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.